Makan enak di tempat yang mewah, tapi dompet berteriak minta tolong. Foto-foto tampak bahagia, feed penuh warna dan tawa. Tapi di balik semua itu, ada tagihan yang terus berjalan diam-diam, menusuk seperti tikaman dari belakang. Kita hidup di era di mana gaya seringkali lebih penting daripada gaji. Kafe jadi tempat pelarian, tapi pelariannya bukan ke arah depan, malah ke arah jurang. Kamu pikir kamu hanya sekedar ngopi, tapi kamu sebenarnya sedang mengikat kontrak dengan bunga yang gak kelihatan. Dan ironinya, kamu yang teken, kamu juga yang lari dari kenyataan. Kita semua pernah capek, lelah kerja, penat dengan tekanan atasan, bosan dengan rutinitas. Dan yang seringkali jadi pelampiasan adalah kafe. Tempat di mana kita merasa sedikit lebih layak. Di sanalah kita bilang ke diri sendiri, gak apa-apalah, ini kan self-reward. Tapi sadar gak, self-reward yang berulang lama-lama jadi self-destruction. Otak manusia memang lebih suka dopamin cepat saji, makanan enak, ambience estetik, musik yang chill, dan postingan yang dapat likes. Semua itu bikin kita ngerasa diterima. Tapi ada satu yang gak pernah diterima. Rekening bulanan yang makin sekarat. Kita terlalu sering menukar keseimbangan jangka panjang demi kesenangan sesaat. Kita rela beli yang manis di mulut, tapi pahit di akhir bulan. Kartu kredit bentuknya kecil, tapi dampaknya bisa sangat besar. Kayak api dari korek kecil yang nyambar bensin hutang. Dulu, kamu cuma butuh ngopi, tapi karena kafenya fancy, akhirnya kamu gesek kartu. Kali gesek, terasa ringan. 2 kali, masih aman. Tapi pas kamu sadar, limit udah menyentuh plafon dan tagihan datang, minta penebusan. Sekarang aku jelaskan rinci mekanisme hutang kartu kredit. Minimum payment bukan solusi. Itu adalah jebakan. Bunga kartu kredit di Indonesia bisa 2 hingga 3% per bulan, atau sekitar 36% per tahun. Kalau kamu hanya bayar 10% dari tagihan, hutangmu tidak akan pernah benar-benar berkurang. Banyak orang merasa punya uang karena pegang kartu kredit. Padahal kartu itu bukan aset. Itu adalah janji. Janji ke bank bahwa kamu akan membayar apapun yang terjadi. Dan janji itu ada bunganya. Kartu plastik itu tampak mewah, tapi di balik kilaunya tersembunyi rantai besi yang membelenggu kebebasan finansialmu. Kita hidup di zaman ilusi, di mana hidup terlihat keren lebih penting daripada kehidupan yang tenang. Kafe bukan lagi jadi tempat makan, tapi jadi panggung. Makanannya bukan sekedar nutrisi, tapi properti untuk konten. Dan setiap konten harus ada biaya produksinya. Kamu pikir itu cuma latte? Salah, itu harga dari eksistensi. Perilaku FOMO mendorong banyak orang untuk tampil ikut tren. Bahkan yang penghasilannya pas-pasan ikut nongkrong di tempat yang sama
demi tidak terlihat ketinggalan zaman. Kamu posting foto di tempat yang fancy, tapi nggak posting saat bayar cicilan. Orang lain lihat hidupmu sempurna, padahal kamu sendiri lagi mikir jual HP buat bayar kartu kredit. Kalau kamu lebih takut kelihatan nggak mampu di Instagram daripada beneran nggak mampu bayar tagihan, mungkin yang harus diperbaiki bukan dompetnya, tapi mindsetnya. Kamu mulai dari nongkrong sekali-sekali, lama-lama jadi mingguan. Sekarang kalau nggak nongkrong, ngerasa hampa. Akhir bulan, stres. Lalu, gesek lagi buat cure the stress. Polanya muter, kayak lingkaran setan, dan kamu ada di tengahnya. Bingung cari jalan keluar. Sekarang, aku kasih studi kasus. Ini fiktif, tapi sangat relatable. Seseorang dengan gaji 5 juta per bulan. Pengeluaran bulannya terdiri dari kafe dan nongkrong 1,2 juta. Transportasi 800.000. Kebutuhan pokok 1,5 juta. Cicilan kartu kredit 1,1 juta. Totalnya sudah 4,6 juta. Dan itu belum termasuk darurat. Begitu ada kejadian tak terduga, seperti motor rusak, sakit, maupun PHK, langsung ambruk. Karena nggak ada ruangan untuk nafas. Semua serba mepet. Dan penyebab utamanya, gaya hidup yang nggak sesuai dompet. Kalau kamu ngerasa relate, ini bukan akhir, tapi awal. Karena setiap utang bisa lunas, tapi harus dimulai dengan sadar dan jujur. Yang pertama, catat semua pengeluaran nongkrong. Nggak usah ribet. Mulai dari note di HP. Kaget nggak kalau ternyata kamu udah habisin 1,5 juta buat kafe bulan ini? Yang kedua, lunasi tagihan kartu kredit secepat mungkin. Utamakan yang berbunga tinggi terlebih dahulu. Jangan bayar minimum. Itu kayak bayar hutang pakai garam. Larut, tapi gak selesai-selesai. Yang ketiga, ganti nongkrong menjadi investasi. Daripada kamu duduk 3 jam di kafe, mending ikut webinar gratis, baca buku, atau cari skill baru. Rasanya mungkin gak semewah kafe, tapi jangka panjangnya itu luar biasa. Dan yang terakhir, ubah mindset tentang reward. Self-reward itu penting, tapi self-discipline lebih penting. Nggak semua rasa capek harus dibayar dengan jajan mahal. Kadang, tidur cukup itu reward yang sesungguhnya. Gaya hidup mewah bisa dibeli, tapi ketenangan itu investasi jangka panjang. Jangan sampai kamu hidup buat bikin orang lain terkesan, tapi kamu sendiri yang tertekan. Karena hidup itu bukan soal terlihat sukses, tapi soal benar-benar merdeka secara finansial. Kalau kamu ngerasa video ini relate sama kamu atau teman kamu, share sekarang juga. Subscribe channel ini biar kamu terus diingatkan bahwa hidup bukan tentang flexing, tapi tentang freedom. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay waras, stay realistis.